Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, memuji dalam kondisi senang, kondisi susah, kondisi lapang maupun kondisi sempit, kita tetap memujinya. Karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan. Kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan diri kita sendiri. Salam dan salam semoga tetap timbah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini kita senantiasa beraktivitas. Aktivitas apapun yang kita lakukan itu semuanya dicatat oleh Allah. Allah memberikan arahan pada kita agar kita senantiasa bertakwa dengan seluruh kekuatan tenaga kita, sesuai dengan potensi yang Allah berikan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian dengan seluruh kemampuan tenaga. Jamaah berbahagia, setiap manusia nantinya memperoleh apapun hasil dari aktivitas-aktivitas yang dia lakukan, apakah itu berupa perbuatan yang baik ataupun di sana perbuatan yang buruk, maka itu senantiasa nilainya nanti akan dikembalikan pada manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah surat kelima ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tataitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang sudah beriman, yang senantiasa beriman, dipanggil oleh Allah. Lalu Allah memberikan arahan, alaikum anfusakum, alaikum atas kalian, anfusakum, jiwa-jiwa kalian. La yadurrukum man dhalla, tidak akan membahayakan, memudaratkan kalian, man dhalla, orang-orang yang sesat. Idza tataitum, apabila kalian telah mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah tempat kembali kalian semuanya. Fayunabbi'ukum, dan akan dikabarkan bima kuntum ta'malun, tentang apa yang kalian kerjakan. Ini jamaah yang berbahagia, bahwa kita semua oleh Allah diarahkan, semua apapun alaikum atas kalian itu jiwa-jiwa kalian dari anfusakum. Nah ini maka kita harus memilah apa yang kita kerjakan. Apakah sesuatu yang di sana mendatangkan ridho Allah
ataukah sesuatu yang di sana justru mendatangkan murka Allah. Nah, jemaah yang berbahagia, ini adalah hal yang sangat penting yang patut senantiasa kita evaluasi, kita renungkan, kita refleksikan, bahwa seorang mukmin tujuan tertingginya adalah meraih ridho Allah. Maka yang harus dicari adalah bukan sekedar aktivitas atau amal yang banyak, tetapi amal atau aktivitas yang paling dicintai Allah dan paling mendatangkan ridhonya. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa ridho Allah bukan diperoleh dengan satu amal saja, satu aktivitas saja, tetapi melalui akumulasi dari iman, tauhid, ibadah, akhlak, dan istiqomah hingga akhir hayat. Nama yang berbahagia, jika kita menyusun berdasarkan dasar-dasar yang kuat, dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat beberapa perkara penting yang memiliki di sana kedudukan yang sangat tinggi di dalam meraih ridho Allah. Nah, inilah yang harus kita upayakan dengan sekuat tenaga kita. Kita akan rinci apa-apa yang nantinya mendatangkan ridho Allah, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga sehingga kita bisa meraih ridho Allah. Yang pertama adalah tauhid murni, yaitu tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Karena aktivitas menyekutukan Allah ini adalah termasuk dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni Allah. Sebagaimana Allah memberikan penjelasan pada kita, memberikan larangan pada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah memberitahukan dengan tegas, innallaha sungguh Allah la tidak yaghfiru, dia mengampuni, ayyushraka bihi, itu dosa mensekutukannya. Nah, jemaah yang berbahagia, syirik ini adalah yang harus benar-benar kita sangat-sangat jauhi dan tinggalkan. Nah, apapun itu, maka jika manusia tidak berbuat syirik, tauhidnya murni, maka di sana nantinya Allah akan ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho pada mereka yang melaksanakan apapun aktivitas selain syirik itu yang mendatangkan ridhonya. Wa radu anhu, dan mereka ridho akan aturan Allah. Jadi ketika seseorang yang beriman, manusia, ridho dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan, melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Dan mereka pun ridho dengan urusan yang sudah ditetapkan Allah. Ayat tersebut dalam konteks bahwa orang-orang yang menjaga iman tauhidnya. Nah, tauhid ini adalah fondasi seluruh amal, seluruh aktivitas. Tanpa tauhid, sholat tidak bernilai. Tanpa tauhid, sedekah tidak bernilai. Tanpa tauhid, jihad tidak bernilai. Karena itu bahwa tauhid adalah benar-benar syarat pertama untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW atau ittiba. Ittiba pada Rasul inilah yang harus benar-benar kita laksanakan dengan sekuat tenaga. Karena Allah sudah memberikan arahan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah memberikan arahan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini jamaah yang berbahagia, banyak orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah memberikan ujian, yaitu ikuti Rasul. Jalan menuju di Allah tidak ditentukan oleh perasaan kita, perasaan manusia, tetapi oleh sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga fattabi'uni tadi adalah mengikuti atau ittiba Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai sunnah Rasul justru kita golingkan, kemudian membuat sendiri aktivitas yang di sana tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya adalah takwa. Kita mengetahui bahwa Allah memberikan arahan fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran ayat 76. Nah, takwa adalah kemampuan menjaga diri agar tetap berada dalam batasan Allah. Takwa yang membuat seseorang hamba itu taat di saat sendiri, taat di saat ramai, taat di saat susah, taat di saat senang. Batasan-batasan yang sudah ditentukan Allah pasti akan dipenuhi. Nah, jamaah yang berbahagia, berikutnya yang bisa dilakukan untuk meraih ridha Allah adalah beriman dan beramal soleh secara istiqomah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, itu diterangkan secara berulang-ulang. Allah menjelaskan itu. Sebenarnya mereka yang beriman dan beramal soleh. Amal, aktivitas soleh baik, iman dan aktivitasnya baik. Nah, siapa yang berbahagia, Allah tidak memisahkan antara iman dengan amal, satu kesatuan. Iman tanpa amal, tanpa aktivitas adalah cacat. Aktivitas atau amal tanpa iman tidak akan diterima. Maka iman dan amal soleh, perbuatan yang baik adalah satu paket yang sudah Allah tetapkan. Allah tidak memisahkan dari keduanya. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan untuk meraih ridha Allah adalah berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Bahkan Rasulullah memberikan arahan, ridha Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Nah, di sini Allah memberikan arahan bahwa setelah hak Allah, maka Al-Quran hampir selalu menyebutkan hak orang tua. Apapun itu, walaupun orang tuanya masih dalam kondisi kekafiran, maka tetap harus berbuat baik, tetapi tidak boleh ikut-ikut perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, yang mungkin dipaksakan oleh orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan yang sangat tinggi berbuat baik pada orang tua adalah sesuatu yang di sana mendatangkan ridho Allah. Yang berbahagia berikutnya adalah jujur dan amanah. Allah memberikan arahan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mashadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu mashadiqin, dan hendaklah kalian menjadi bersama-sama orang yang benar, yang shadiqin, yang benar, jujur dan amanah. Nah, yang berbahagia, iblis dia memulai kesesatan manusia dengan kebohongan.
kebohongan apa itu, apapun itu kebohongan, nantinya manusia akan sibuk dengan menutupi kebohongan dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Kalau kita lihat di etalase pergelaran dunia ini, banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan manusia. Itu semua adalah iblis yang memulai dengan kebohongan-kebohongan itu. Karena itu jalan menuju ridha Allah ini dibangun atas kejujuran. Jamin berbahagia berikutnya yang bisa kita lakukan agar kita meraih ridha Allah adalah berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Rasulullah pernah ditanya ketika dalam suatu majelis didatangi malaikat Jibril yang waktu itu berwujud manusia, menanyakan tentang hal ihsan. Itu Rasulullah memberikan arahan, memberikan jawaban dengan pertanyaan itu, akhbirni an ihsan. Ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadah, mengabdi kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihat kamu. Nah, jamin berbahagia, seorang muhsin tidak hanya bertanya apakah ini halal, tetapi ia akan bertanya apakah ini yang paling dicintai Allah. Jamin berbahagia untuk yang berikutnya, yaitu adalah sabar. Sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam ujian. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Nah, jamin berbahagia, pernyataan iman diuji oleh waktu. Karena itu sabar adalah penjaga seluruh amal aktivitas kita. Banyak memang orang yang mampu memulai suatu kebaikan, tapi sedikit yang mampu istiqomah sampai akhir. Yang berikutnya adalah banyak berzikir dan mengingat Allah. Allah memberikan arahan fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku, zikirlah padaku, adzkurum, aku ingat kalian. Nah, itu juga ciri dari ulul albab yang Allah jelaskan adalah yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa ingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk ataupun dalam kondisi berbaring. Nah, zikir adalah menjaga hati agar tetap terhubung dengan Allah. Maka orang yang lalai, dia akan mudah diseret oleh hawa nafsunya dan tipu daya iblis. Yang berikutnya adalah yang paling cinta Allah nantinya, yang mendatangi ridha Allah adalah wafat dalam kondisi atau keadaan husnul khatimah. Maka Allah memberikan arahan yang setiap kali ini dibaca oleh setiap khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam kondisi berserah diri seutuhnya pada Allah. Dan juga ulul albab senantiasa berdoa, watafana ma'al abrar, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang saleh yang berbakti. Nah, samping berbahagia, yang dinilai bukan hanya awal perjalanan, tetapi bagaimana seseorang itu mengakhiri hidupnya. Karena itulah para sahabat lebih takut kehilangan istiqomah di akhir hidup daripada kehilangan dunia. Mudah-mudahan kita sekalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas mendatangkan dan akhirnya kita meraih ridhonya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum
wa lisa'il muslimin ajma'in. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah, mari di dalam mengisi sisa-sisa hidup kita untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya ini, kita benar-benar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di sana takwa itu menjadikan seseorang manusia mendapatkan kemenangan. Nah, jamin berbahagia hal-hal yang mendatangkan itu Allah dalam rangka menggapai ridhonya tadi adalah yang senantiasa dimohonkan oleh orang-orang yang disebut Allah sebagai ulul albab. Ulul albab senantiasa berdoa bahwa di sana memohon untuk diampuni dosa-dosanya, mohon untuk diwafatkan juga bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sanalah doa ulul albab ini menggambarkan bahwa menuju ridha Allah dimulai dari mendengar kebenaran, mendengar seruan-seruan kebenaran, kemudian beriman, membersihkan diri, istiqomah, hingga akhirnya wafatlah orang-orang tersebut bersama orang-orang yang soleh. Dan itu adalah merupakan janji yang sudah Allah berikan. Nantinya Allah akan ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada seluruh aturan yang Allah berikan. Nah, jamaah yang berbahagia, akhirnya mari kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dosa-dosa kita yang lalu, yang salah banyak sekali di sana, diampuninya. Dan kita mohon langkah-langkah kita sekarang dan selanjutnya senantiasa dalam bimbingannya dan berada di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.